Seumpama biji sesawi yang ditaburkan di... Shalom, saudara yang kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi. Hari ini kita tetap membahas tidak seharusnya miskin. Dan harapan saya selalu bahwa saudara diberkati Tuhan, tetap setia dalam Tuhan dan sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Tidak seharusnya kita miskin, karena Tuhan berkata bahwa aku datang supaya mereka memperoleh hidup yang berkelimpahan. Seharusnya itu yang kita alami, bahwa kita mesti mengalami kelimpahan. Bukan berarti bahwa itu berupa uang atau harta, tetapi secara utuh, kelimpahan secara utuh, baik jasmani, mungkin rohani kita mengalami kelimpahan karena kedatangan Tuhan. Tetapi kenyataannya kadang-kadang terjadi kemiskinan. Apa yang menyebabkan kita miskin? Yang pertama kita akan belajar, yaitu di dalam Lukas 15 ayat yang ke-12, yang menyebabkan kita itu miskin. Dikatakan demikian, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa si bungsu ini tinggal bersama dengan ayahnya tanpa kekurangan apapun juga. Tidak dijelaskan problemnya, tetapi satu kali dia datang kepada ayahnya dan berkata, berikanlah harta yang menjadi hakku. Artinya bahwa si bungsu ini ingin beraktivitas menggunakan kekayaan atau menggunakan apa yang dia miliki secara pribadi. Jika katakan sebagai hakku, artinya bahwa harta yang dimana hak dia secara pribadi, juga berarti bahwa sesuatu yang telah diberikannya dan ayahnya tidak bisa lagi intervensi apa yang telah diberikan. Artinya juga bahwa apa yang dimiliki oleh si bungsu ini, di mana itu sepenuhnya di dalam kuasa dia. Orang lain tidak bisa mempengaruhi karena itu miliknya. Itu yang terjadi. Awal dari sebuah kemiskinan, ketika kita merasa bahwa hak yang kita miliki, di mana orang lain tidak bisa ikut campur dengan kehidupan kita lagi. Orang lain tidak bisa ikut campur dengan apa yang kita miliki. Bahkan Bapak pun tidak bisa turut campur intervensi dengan apa yang telah menjadi hak daripada diri kita. Ini awal dari sebuah kemiskinan, baik kemiskinan rohani maupun bahkan kemiskinan jasmani, di mana kita merasa apa yang kita miliki ini adalah sesuatu yang kita punya dan orang lain tidak bisa mempengaruhi apa-apa. Berapa banyak seringkali di dalam kehidupan kita terjadi seperti itu. Kita merasa hidup waktu ini adalah hak kita atau milik kita, sehingga kita tidak bisa diintervensi orang lain, dan semua itu di dalam keputusan kita. Karena itu kita merasa bahwa itu kepunyaan kita. Kita gunakan waktu dengan seenaknya karena itu punya kita. Kita gunakan waktu dengan seenaknya karena itu apa yang kita miliki. Baik waktu maupun harta. Kita bisa gunakan harta kita semau kita karena itu hak kita. Kita merasa itu hak kita, hasil daripada jerih payah kita, di mana orang lain tidak bisa mempengaruhi kita lagi. Menasihati pun tidak bisa. Dan itulah yang terjadi awal dari sebuah kemiskinan. Ketika kita merasa bahwa kita memiliki hak dan orang lain tidak boleh intervensi, mempengaruhi, bahkan mengambil keputusan dalam waktu yang kita punya ini atau harta yang kita punya ini. Itulah saudara kasih Tuhan, awal dari sebuah kemiskinan. Hidup saudara memang rasanya milik saudara.
Tapi sebenarnya apa yang saudara punya itu milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Amsal berkata, aku datang dengan telanjang, aku pulang pun dengan telanjang, tanpa membawa apa-apa. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang kita bisa miliki di dalam hidup ini. Cepat atau lambat, apa yang kita punya itu kita akan lepaskan. Kita tidak punya hak penuh di dalam hidup kita. Jadi ketika kita merasa diri kita ada yang kita miliki hak dan orang lain tidak boleh intervensi, itu awal dari kemiskinan. Awal dari kehancuran hidup kita, di mana orang lain tidak bisa lagi menasihati, orang lain tidak bisa lagi mempengaruhi hidup kita. Dan kita berkata, itu hakku, itu keputusanku. Untung rugi itu yang aku punya. Hati-hati dengan keputusan seperti itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dan bersyukur Bapa Surgawi pada hari ini. Buatlah kita menjadi hidup kita humble, hidup kita mau rendah hati. Bahwa boleh orang lain memberi nasihat dalam hidup kita. Mempengaruhi keputusan kita asal itu baik sesuai dengan firman-Mu. Kami sedia mengubah keputusan hati ini sesuai dengan keputusan hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Kristus berkati yang mendengarkan pada hari ini dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.